Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kita, teman-teman mahasiswa semuanya, di materi Tahsin Al-Quran. Dan kali ini kita punya satu tema yang sangat penting, yaitu tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Teman-teman semuanya, di sini kita akan membagi adab-adab terhadap Al-Quran menjadi dua macam atau dua bagian. Yang pertama adalah adab sebelum membaca Al-Quran, dan kedua adalah adab saat membaca Al-Quran atau saat tilawah Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran adalah kita harus mempunyai niat yang ikhlas sebelum membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi niatnya untuk dilihat orang, untuk dipuji. Oh, ini Masya Allah, anak soleh membaca Al-Quran terus setiap hari. Bukan itu. Tapi niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita percaya bahwa bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan semakin dekat dengan Allah. Bahwa dengan membaca Al-Quran kita sedang melakukan proses komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan membaca Al-Quran hati kita merasa tenang. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niat seseorang. Maka kita harus berniat dengan ikhlas sebelum membaca Al-Quran. Baik, yang kedua teman-teman semuanya, yaitu kita harus bersuci dari hadas ataupun dari najis. Ya, Al-Quran, mushaf itu syiar Islam. Ya, meskipun Al-Quran sebetulnya fis sudur, kemudian al-mushaf fis sutur, tapi mushaf ini adalah sebagai syiar-syiar dari agama kita, dari Islam. Al-Quran tertulis dalam tulisan di dalam mushaf. Maka salah satu cara menghormati Al-Quran yaitu dengan bersuci sebelum membaca, sebelum memegang Al-Quran atau mushaf. Itu kita harus suci dulu, kita harus bersih dulu. Masa kita mau salaman sama presiden, kita tangan kita cuci tangan, kok kalau mau mau megang Al-Quran enggak cuci tangan atau enggak berwudu? Nah, ini keterlaluan. Maka salah satu adab dalam sebelum membaca Al-Quran yaitu harus bersuci, ya, dengan wudu. Nah, seperti itu. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian adab selanjutnya adalah memilih tempat yang bersih dan juga mulia. Di mana itu membaca Al-Quran yang bersih dan mulia? Di masjid, di musola, di rumah. Di rumah pun harus milih tempat. Misalkan di tempat sholat, ya, di ruang tamu, di kamar, jangan sampai di kamar mandi, apalagi di tempat sampah. Nah, ini sebuah akan mencederai kehormatan Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran maka sebaiknya dilakukan di tempat yang tenang, enggak rame, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adab ketika tilawah Al-Quran, ya. Yang pertama adabnya adalah membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan dengan nada, dengan indah, ya, dengan tartil, ya. Ini tartil itu artinya membaca secara perlahan, kemudian ditadabburi maknanya, diperhatikan makhrajnya juga, tajwidnya diperhatikan. Jadi enggak buru-buru, a'udzubillahi minasyaitonir, enggak, bukan seperti itu. Karena yang kita baca ini teman-teman kalamullah, ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan koran, bukan majalah, ya, bukan bacaan biasa, tapi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat suci. Maka dibacanya pun harus dengan tajwid, dengan makhraj yang betul. Ya, maka itulah kenapa belajar tajwid itu wajib, ya. Karena untuk diterapkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, adab yang kedua ketika tilawah Al-Quran adalah memperindah suara.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seindah mungkin. Ya, semakin indah maka orang yang mendengar juga semakin menikmati. Beda dengan misalkan tilawah imamnya asal-asalan, tajwidnya berantakan, makhrajnya nggak ada, apalagi nadanya asal-asalan. Sudah tajwidnya salah, makhrajnya kurang, kemudian tidak ada nadanya sedikit pun, tidak diperindah. Nah, ini kurang sekali. Maka salah satu sunnah ataupun salah satu adab dalam membaca Al-Quran dengan memperindah suara, ya. Kemudian selanjutnya adab ketika tilawah Al-Quran adalah menjaga kehormatan Al-Quran. Bagaimana itu? Bacalah Al-Quran dengan khusyuk dan penuh adab. Jangan sambil lari-larian, jangan sambil ngobrol, jangan bercanda, kemudian jangan main-main sambil main HP, sambil baca Quran, lihat main game sambil baca Quran, bukan. Kemudian hindari juga hal-hal yang dapat menghilangkan kekhusyuan. Makanya tadi sebelumnya kita sampaikan bahwa mencari tempat itu harus yang nyaman, ya, kemudian tenang dan lain sebagainya. Baik, teman-teman semuanya, itulah beberapa adab sebelum membaca Al-Quran, juga saat tilawah Al-Quran. Sebetulnya banyak sekali adab-adab yang belum saya sebutkan. Ada juga adab yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita harus mengajarkannya, menghafalnya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.